Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya, dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis. Nah, di video kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kenapa sih orang-orang yang terkena asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis itu berat badannya suka turun ya teman-teman ya. Tetapi perlu diketahui juga bahwa tidak semua orang yang terkena asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis itu berat badannya menjadi turun. Nah, sebelum videonya saya lanjutkan, seperti biasa mohon di subscribe dulu ya teman-teman ya. Jadi subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Subscribe itu adalah gratis, subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali buat teman-teman ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe, biar video saya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya berkembang dengan baik, itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus menge-share tentang seputaran asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis terhadap kalian ya teman-teman ya. Dengan tujuan semoga saja video saya itu menjadi wasilah atau jalan keluar buat kalian yang sedang terkena asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis. Dan jangan lupa juga ditekan tombol like-nya biar itu menjadi acuan buat saya seberapa banyak sih orang-orang yang menyukai video saya ya teman-teman ya. Dan kalau misalkan kalian sudah menyukai video saya, tolong di-share juga di Facebook, di WA, di Instagram, dan di media sosial yang lainnya, biar orang-orang yang terkena asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis yang belum tahu cara jalan keluarnya seperti apa, mereka akan tahu. Dan kalau seandainya mereka tahu, mereka akan mengucapkan rasa syukur, dan rasa syukur itu akan menjadi lahan ibadah buat kalian dan buat kita semua gitu ya teman-teman ya. Dan bayangkan saja kalau misalkan kita sudah melakukan kebaikan sama orang lain, Allah itu akan menyayangi kita, Allah itu akan mendengar orang-orang yang sudah melakukan kebaikan. Bayangkan saja kalau misalkan kalian sekarang sedang mengalami asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis, kemudian melakukan kebaikan kepada orang lain dan berdoa sama Allah Subhanahu wa taala minta disembuhkan penyakit kalian, niscaya ya kalian harus percaya Allah itu akan menyayangi orang-orang yang sudah melakukan kebaikan, dan Allah itu akan menyembuhkan orang-orang yang terkena asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis. Amin ya robbal alamin. Nah, kembali lagi ke topik utama ya teman-teman ya. Kenapa orang-orang yang terkena asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis itu badannya berat badannya menjadi turun teman-teman ya. Perlu diketahui, perlu dipahami juga gitu ya teman-teman ya. Orang yang terkena asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis itu pada dasarnya sistem pencernaannya sedang terganggu gitu ya. Jadi yang namanya sistem pencernaan terganggu ya sudah jelas bekerjanya itu tidak maksimal gitu ya teman-teman ya. Sistem pencernaan kita itu yang mengolah makanan kita gitu ya. Jadi kalau misalkan terganggu ya sudah jelas ya mengolahnya itu tidak benar juga gitu ya. Jadi apapun yang kita makan gitu, apapun yang kita konsumsi, serapan gizinya, serapan nutrisinya itu tidak 100% normal gitu ya teman-teman ya. Jadi sudah jelas alhasilnya kebutuhan gizi, kebutuhan nutrisi, kebutuhan vitamin untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi dengan sempurna. Jadi berat badannya pasti turun gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah, tetapi ada juga yang terkena asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis, berat badannya itu tidak turun ya. Kenapa seperti itu? Mungkin mereka sudah mulai paham, mungkin mereka itu sudah mulai mengerti gitu ya. Karena sistem pencernaan sedang terganggu, jadi kebutuhan gizinya tidak terpenuhi. Akhirnya dia itu mungkin menambahkan jam makannya, mungkin menambahkan porsi makannya, biar mereka itu dengan tujuan kebutuhan gizinya, kebutuhan nutrisinya untuk tubuh kita itu terpenuhi gitu ya. Bayangkan saja kalau misalkan kebutuhan gizi itu untuk tubuh kita itu misalkan 80% dari setiap makanan yang kita konsumsi, karena kebetulan kita sedang terganggu sistem pencernaannya, mungkin kebutuhannya hanya terpenuhinya 40% mungkin. Nah, untuk mengakalinya tambah saja ya jam makannya ditambah, yang dulunya mungkin hanya 3 kali karena ingin cepat terpenuhi, jam makannya ditambah aja ya
misalkan dari 3 kali menjadi 4 kali atau bisa mungkin menjadi 5 kali. Saya juga seperti itu waktu itu ya teman-teman ya. Nah, untuk makan ya teman-teman, mengkonsumsi makanan, walaupun misalkan kalian mau ditambah lagi jam makannya, tetapi tetap saja gitu teman-teman ya, kalian juga harus hafal jenis-jenis makanannya, harus dijaga jenis makanannya ya. Jadi jangan asal makan gitu ya. Jaga juga jenis makanannya, kemudian pola makannya itu harus dijaga. Jadi jangan makan yang sembarangan lah gitu ya. Jadi jangan mengandalkan hobi mentang-mentang waduh ini saya suka. Kita lihat dulu ya makanannya seperti apa itu ya, apakah aman. Nah, aman itu seperti apa? Aman itu ya yang mudah dicerna, kemudian banyak gizinya, kemudian tidak mempunyai efek samping. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk penjelasan kenapa sih orang-orang yang terkena asam lambung dan anxiety psikosomatis berat badannya suka turun, karena memang sistem pencernaan kita itu sedang terganggu, jadi menyerap gizinya, menyerap nutrisinya itu tidak 100% sempurna gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk menanggulanginya caranya biar berat badan kita kembali lagi seperti dulu, biar kita kembali lagi sempurna, jam makannya ditambah aja ya. Kalau misalkan Pak saya itu jam makannya tidak mau ditambah katanya karena saya itu enak misalkan gitu ya, karena terlalu banyak makan gitu, sering makan itu memang enak ya. Nah itu teman-teman ya, saya tidak memungkiri juga karena waktu itu juga saya mengalaminya. Kalau misalkan kalian jam makannya tidak mau ditambah, porsi makannya yang ditambah, bisa juga ya porsi makannya ditambah. Jam makannya misalnya tetap 3 kali gitu ya, karena tidak mau jam makannya ditambah, porsinya sekarang yang diakalin tambah aja, yang dulunya 1 mangkok kita tambah aja nasinya, bisa 2 sendok makan atau ditambah menjadi 4 sendok makan gitu. Jadi yang tadinya 1 mangkok sekarang tambahin aja sedikit porsinya gitu ya, biar kebutuhannya masih tetap sempurna gitu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya untuk penjelasan tentang kenapa sih orang-orang yang terkena asam lambung dan anxiety psikosomatis berat badannya suka turun. Memang kalau misalkan yang terkena asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalau misalkan berat badannya turun itu pasti bakalan cemas ya. Jadi membandingkan berat badan yang dulu sama sekarang itu suka dibanding-bandingkan ya. Apalagi kalau misalkan banyak orang-orang yang berkomentar kalau misalkan ketemu sama orang-orang, Mbak, Pak, masih sakit kayaknya, berat badannya sekarang kok tambah kurus sekarang, aduh itu bikin cemas gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan kalian biar tidak cemas gitu ya, jangan dibikin cemas aja, hal yang sangat wajar saja gitu ya. Kalau misalkan orang-orang yang terkena asam lambung dan anxiety psikosomatis atau orang yang sakit, berat badannya itu pasti turun karena memang sistem pencernaan kita itu sedang terganggu. Jadi dibikin wajar saja gitu ya, jangan dibikin cemas gitu. Jadi berat badan turun itu hal yang sangat wajar gitu ya teman-teman ya, karena memang pencernaan kita sedang terganggu jadi menyerap gizinya itu tidak sempurna, jadi kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak sempurna gitu ya teman-teman ya, tidak terpenuhi dengan sempurna. Jangan dibikin cemas, jangan hiraukan orang-orang yang berkomentar berat badannya jadi kurus, waduh ini kok jadi kurus sekarang, waduh ini kok sekarang jadi pucat. Jangan dihiraukan lah ya gitu ya teman-teman ya. Sekarang fokus saja sama metode penyembuhannya, metode penanganannya seperti apa. Jadi khusus untuk berat badan, kalau misalnya kalian ingin bertambah lagi, jam makannya ditambah lagi. Kalau misalnya jam makannya tidak mau ditambah, sekarang porsinya aja yang ditambah ya. Jadi ada 2 cara, banyak sekali sih sebetulnya, cuman untuk yang saya waktu itu yang lakukan hanya 2 cara. Ketika jam makannya ditambah itu berat badan kembali lagi seperti dulu ya teman-teman ya. Jadi jangan dibikin cemas, hal yang sangat wajar saja gitu ya. Dan kalau misalkan ada orang-orang yang terkena asam lambung dan anxiety psikosomatis kemudian berat badannya tidak turun ya, karena mereka itu jam makannya mungkin ditambah atau porsi makannya tetap, karena orang yang terkena asam lambung dan anxiety psikosomatis biasanya rata-rata itu untuk makan itu tidak ada selera gitu ya. Jadi tidak teringat untuk makan gitu ya, tidak ada selera sama sekali, karena yang dirasakan itu selalu kenyang gitu ya teman-teman ya, selalu kenyang. Padahal itu kenyang itu bukan dari makanan tetapi dari gas kita yang bertambah ya, ada tekanan berlebih lah dari lambung kita sendiri gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ingin bertambah berat badannya, jangan kalian merasa-rasa kenyang gitu ya, karena ingat-ingat saja
ini saya itu kenyang itu dari makanan apa dari gasnya gitu ya. Kalau misalkan kita teringat, oh ya saya belum makan tetapi ini ada rasa kenyang, makan saja, itu kenyangnya bukan dari makanan tetapi dari kembung kita ya. Makan aja nggak apa-apa ya. Saya juga waktu itu berprinsip seperti ini ya. Orang sakit ya tidak akan sembuh tanpa makan gitu ya teman-teman. Makan saja, kita itu butuh nutrisi, kita itu butuh gizi, kita itu butuh vitamin. Sementara kita itu kalau misalkan terkena asam lambung dan anestesi psikosomatis, pencernaannya sedang tidak beres. Jadi apapun yang kita makan itu serapan gizinya tidak normal 100%. Jadi makan saja nggak apa-apa, jangan dihiraukan ya teman-teman ya. Nah itu ya. Nah kalau misalkan untuk mengatasi, kalau misalkan biasanya jangan heran ketika kita makan itu begahnya bertambah tetapi tidak apa-apa teman-teman. Bantu saja dengan air hangat gitu ya. Wajar saja kalau kita memasukkan makanan itu ada rasa begah karena apa? Asam lambungnya sedang bereaksi, sedang mengolah makanan kita. Jadi jangan dibikin cemas gitu teman-teman ya. Itu adalah hal yang sangat wajar sekali gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya tentang seputaran kenapa orang yang terkena asam lambung dan anestesi psikosomatis berat badannya suka turun, dan kalau misalkan ingin bertambah berat badannya, makan saja tambah lagi. Yang penting makanannya yang aman. Yang aman itu yang seperti apa? Yang pertama yang bergizi, yang kemudian yang mudah dicerna, jangan alot-alot ya. Kemudian yang tidak mempunyai efek samping gitu ya teman-teman. Hindari dulu makanan-makanan yang berbahaya lah. Jangan mengandalkan hobi ya. Makanannya yang aman saja dulu. Tapi dengan catatan jangan lupa juga gitu ya teman-teman ya, kebutuhan mineralnya minimal 8 gelas dalam sehari gitu ya. Hitung aja sama kalian, kalau misalkan kalian kurang minum itu suka bikin gak nyaman. Tetapi kalau misalkan kalian pengen cepat-cepat sembuh, minum saja yang banyak ya, kebutuhan mineralnya penuhi saja gitu ya teman-teman ya. Jadi tetap jaga 3P-nya, pola makan, pola hidup, pola pikir, tetap itu harus dijaga ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga video saya bermanfaat. Nanti saya akan share lagi video yang lainnya tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis. Semoga saja ini menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian, dan semoga saja kalian itu menjadi tambah lebih baik, menjadi apalagi sampai menjadi sembuh total, amin ya robbal alamin. Nah itu teman-teman video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.